Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Kali ini saya akan coba bahas cara entry menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini adalah salah satu teknik yang paling sering saya gunakan. Lalu bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement ini? Untuk menggunakan Fibonacci retracement ini kita perlu tahu dulu trennya ya. Tren itu ada tiga, ada naik, ada turun, dan ada sideways. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement ini di tren naik dan turun untuk mencari area pantulannya. Misal kita menemui tren naik, lalu kita bisa pasang Fibonacci retracement. Untuk memasangnya itu ada di sebelah kiri di sini. Sini ada garis-garis. Jika tidak ada Fibonacci, kalian bisa klik saja di ikon panahnya, lalu pilih retracement Fibonacci, atau kalian bisa gunakan kombinasi ALT plus F. Kita klik saja. Misal menemui tren naik dan sudah mulai terjadi penurunan. Nah, seperti ini. Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci. Lalu kita bisa tunggu chart itu masuk ke golden ratio Fibonacci-nya. Untuk golden ratio itu ada di 0,382, 0,5, dan 0,618. Tetapi untuk saya pribadi lebih sering menggunakan level Fibo 0,5 dan 0,618. Jika posisinya seperti ini, berarti kita harus menunggu sampai chart itu masuk, misal ke level Fibo 0,618. Setelah masuk ke Fibo 0,618 dan terjadi pantulan, kita bisa melakukan entry. Untuk tren naik, kita bisa pasang dari support ke resisten. Memasang Fibonacci-nya dari support ke resisten atau dari bawah ke atas. Lanjut untuk tren turun. Nah, untuk tren turun itu cara pasangnya, kita bisa pasang dari atas ke bawah atau dari resisten ke support seperti ini. Ke support. Selanjutnya kita bisa tunggu sampai chart itu naik sampai ke level Fibo 0,618 atau 0,5. Misal terjadi pantulan di level Fibo 0,618, stop loss itu kita bisa taruh di atas level Fibo 0,618 atau di atas sumbu terakhirnya ya. Atau untuk lebih amannya kita bisa taruh stop loss itu di atas level Fibo 0,786. Contoh di sini, ini lebih aman lagi. Saya pribadi lebih sering menggunakan di atas level 0,786 karena lebih aman. Oke ya, lanjut kita coba contohkan di chart. Misal tren naik, ini kan lagi tren naik. Kita lihat riwayat dulu. Nah, seperti ini. Misal terjadi kenaikan. Ini kan resisten di sini. Ini resistennya sudah lebih tinggi daripada resisten sebelumnya di sini. Ini sudah pertanda dari turun ke naik. Setelah ada pertanda seperti ini, kita bisa ukur. Nah, seperti ini kita bisa ukur. Dan kita bisa tunggu sampai chart itu masuk ke area level Fibo 0,618 seperti ini. Setelah masuk, dan di sini kan sudah terlihat terjadi pantulan ya. Kita bisa entry, stop loss kita bisa taruh di bawah sumbu terakhirnya di sini. Atau jika ingin lebih aman kita taruh di bawahnya seperti ini. Dan akhirnya market itu bergerak naik. Nah, jadi memang saya lebih sering menggunakan di level Fibo 0,618 atau 0,5. Kenapa? Kalau di 0,5 terjadi penurunan, itu jaraknya tidak terlalu jauh. Tetapi jika kita entry di level Fibo 0,382, itu sangat-sangat jauh. Oke, lanjut. Kita lihat chart-chart ini ya. Ini kan lagi tren naik. Kita coba ukur dah. Kita coba ukur dari sini ke sini. Dari support ke resisten karena ini tren naik. Dan saat ini baru sampai di level Fibo 0,382. Jadi untuk saat ini masih harus menunggu sampai chart itu masuk ke level Fibo 0,5 ataupun 0,618 baru kita melakukan entry. Stop loss kita bisa taruh di bawahnya. Itu untuk tren naik. Lanjut untuk tren turun.
Untuk tren turun kita coba lihat. Nah, di sini terjadi penurunan ya, dan penurunannya itu melebihi daripada support sebelumnya. Berarti ini sudah pertanda tren turun. Lalu kita bisa ukur dari sini. Di sini kan ada resisten di sini ke area supportnya. Support terakhir ketika sudah mulai terjadi kenaikan. Misal kenaikannya baru di sinilah. Kita ukur dan kita tunggu sampai chart itu naik sampai ke level Fibo 0,618. Andaikan kita entry-nya di level Fibo 0,5, stop loss kita taruh di atas 0,618 pun kita masih bisa mendapatkan profit. Apalagi jika kita menunggu sampai ke level Fibo 0,618 naik, terjadi pantulan, langsung kita entry dan stop loss kita taruh di atasnya di sini. Itu kita bisa mendapatkan profit. Walaupun di sini market naik terlebih dahulu, itu akhirnya turun juga ya. Di sini pasti bisa profit. Misal kita entry di sini, misal terjadi pantulan kan cukup cepat. Misal kita entry sudah di sini. Nah, ini jika turun sampai sini pun, ini ya area pertama di sini, itu kita sudah bisa mendapatkan profit 1/2. Kita bisa take profit di sini. Dan cukup aman. Jadi kurang lebih seperti itu cara entry menggunakan Fibonacci retracement. Ingat, ketika tren naik kita hanya cari pantulan untuk entry naik, tren turun kita cari pantulan untuk entry turun. Dan Fibonacci retracement ini kalian bisa gabungkan dengan strategi lain, misal support resisten, supply and demand, ataupun moving average juga bisa, itu terserah kalian. Jadi gunakan perpaduan lain agar analisa kalian itu lebih bagus lagi. Untuk saya pribadi sih biasanya menggunakan supply and demand dan support and resistance. Contoh ya, saya contohkan di sini. Di sini kan ada area support kecil lah di sini. Dan kebetulan terjadi pantulan di sini. Ini sebenarnya jika kita analisa menggunakan supply and demand, ini juga area resisten yang cukup kuat. Di area sini kan ada rally, base rally. Nah, di sini, lalu di sini juga ada drop, base drop. Jadi ini adalah memang area yang cukup kuat untuk menjadi pantulan. Jadi kalian bisa padukan saja Fibonacci retracement dengan analisa yang lain. Jika di trend sideways, saya sarankan tidak menggunakan Fibonacci retracement. Untuk trend sideways lebih baik kita tunggu sampai terjadi breakout terlebih dahulu, baru kita cari retracementnya dan kita bisa melakukan entry. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata dan mungkin kurang jelas. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.